Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka-buka HP menemukan di akun Facebook Pojok Pangeran Diponegoro, nama akunnya 20 Desember 2018. Ini tentang sejarah yang dibilak-bilokkan. Kita baca ya. Perjuangan Sayyid Awud bin Husain bin Yahya. Lagi-lagi Yahya. Sayyid Awud adalah keturunan Nabi Muhammad SAW generasi ke-34. Berikut ini adalah silsilah beliau. Sayyid Awud bin Husain bin Awud bin Hasan bin Awud bin Hasan bin Idrus bin Muhammad bin Hasan bin Yahya bin Hasan al-Ahmar bin Ali an-Nas bin Alwi an-Nasik bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali bin Alwi bin Muhammad Faqih al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohibul Mirbad bin Ali Kholik Qasam bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa an-Nakib bin Muhammad bin Ali al-Muraidi bin Imam Ja'far Shodiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib wa Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di desa Wirodeso dari seorang ibu yang bernama Raden Ajeng Ayu, putri Bupati Batang yang bernama Raden Tumenggung Jayeng Rono atau Bupati Wiroto. Beliau juga kakang dari Bupati Batang yang bernama Raden Tumenggung Sidorawuh, ayah dari Raden Muhammad Isa atau Mbah Batang yang wafat di Kecamatan Kaliwiro dan dimakamkan di Kaliwiro, maka Sayyid Awud dengan Raden Muhammad Isa adalah sepupu. Ayah Sayyid Awud adalah Sayyid Syarif Husain Yahya yang pada waktu itu beliau mengasuh salah satu pondok pesantren di Kecamatan Wirodeso serta wafat di Wirodeso dan dimakamkan di pemakaman umum Kecamatan Wirodeso. Sayyid Syarif Husain Yahya mempunyai beberapa putra, yaitu satu Sayyid Alwi Syarif Bustaman yang terkenal dengan Ki Ageng Purworejo. Beliau wafat di Purworejo dan dimakamkan di desa Kedung Pucang, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Yang kedua Sayyid Awud atau Ndoro Sayyid yang ada di desa Ngalian. Yang kedua Sayyid Soleh yang terkenal dengan sebutan Raden Saleh, pelukis peta Indonesia, wah, yang terkenal sampai mancanegara. Beliau wafat di Jakarta dan dimakamkan di Bogor sekitar tahun 1880-an. Yang keempat Sayyid Ali Murtado, beliau berjuang mengikuti jejak kakaknya yaitu Sayyid Awud. Beliau wafat di Ngalian dan dimakamkan di desa Ngalian bersebelahan dan makamnya Sayyid Awud. Yang kelima Syarifah Ruqoyah yang menjadi istri Habib Abdurrahman Al-Habsyi Cikini, Jakarta, bapak dari Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Jakarta. Ketika Sayyid Awud masih kecil, ia diasuh oleh kakaknya yaitu Sayyid Alwi Bustaman hingga dewasa. Setelah itu beliau mulai mencari ilmu pertama dari bapaknya sendiri, orang yang sangat alim dan bersahaja, yaitu Sayyid Husain bin Yahya. Kemudian dilanjutkan belajar pada kakaknya yang sangat terkenal kealiman dan ketinggian ilmu agamanya, serta pencetak pejuang-pejuang pantai selatan dan utara, namanya sangat disegani. Beliau adalah Sayyid Alwi Syarif Bustaman, Kiai Agung Purworejo. Beberapa di antara guru-guru Sayyid Awud yang lain adalah seorang satria yang gagah berani, yang terkenal pula tentang keluasan ilmunya dan wawasannya, dan lagi seorang wali kutub, yaitu Sayyid Hasan bin Toha bin Yahya Semarang, yang dikenal dengan Mbah Sayyid Kramat Jati atau Pangeran Sumo Diningrat. Aduh. Dan beliau juga mengambil ilmu kepada seorang yang sangat alim lagi, banyak karomahnya, yang bernama Sayyid Hasan bin Musin Al-Ba'abud Purworejo yang bergelar Tumenggung Samparwadi. Selanjutnya Sayyid Awud meneruskan mencari ilmu kepada seorang pembesar para wali, yakni Sayyid Abdullah Bafaqih. Tidak lupa pula beliau mendapatkan ilmu dari beberapa tokoh para kiai di zaman itu. Setelah beliau mendapatkan ilmu dan ijazah dalam mengajar dan berdakwah dan lain sebagainya, beliau tinggal di Pekalongan menggantikan ayahnya. Sayyid Awud melakukan apa yang diperintahkan pada gurunya untuk mengajar dan berdakwah. Beliau selalu tetap memegang teguh prinsip Al-Quran dan As-Sunnah dan selalu mengikuti jejak para salafnya yang sangat soleh. Beliau merupakan penganut thariqah Satariyah Alawiyah. Ada ini Satariyah Alawiyah.
Satariyah ya Satariyah, Alawiyah Alawiyah. Setelah itu beliau terpanggil untuk berjuang melepaskan dari belenggu penjajah dan kebodohan. Maka beliau bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo, Alibasa, Sentot Prawirjo, dan tokoh yang lain. Pertempuran demi pertempuran berjalan mengikuti Kanjeng Pangeran Diponegoro. Setelah Pangeran Diponegoro tertangkap, maka setiap pengikutnya meneruskan perjuangannya dengan segala cara agar tetap dalam landasan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyid Awud tidak terlepas dicurigai bahkan dikejar-kejar dimanapun beliau berada. Di samping itu beliau cukup besar pengaruhnya di kalangan masyarakat yang sangat disegani. Maka beliau sering berpindah-pindah tempat dan berganti nama untuk mengelabui Belanda. Yang terakhir beliau membuat pertahanan dan meneruskan untuk dakwah di suatu desa yang bernama Gumelem. Maka setelah kedatangan beliau, Gumelem dikenal dengan ngalian atau hijrah. Beliau di situ berdakwah dan berjuang sampai akhir hayatnya. Kedatangan Sayyid Awud ke desa itu dengan menyamar atas segala keberanian dan ilmu yang dimilikinya, maka diangkatlah beliau oleh Bupati Wonosobo menjadi kepala mandor kopi. Beliau terkenal dengan kebijaksanaan dan kearifannya, walaupun beliau sangat ditakuti oleh para jagoan atau para centeng dan warok, akan tetapi beliau tidak menunjukkan kesombongannya. Beliau terkenal sangat lemah lembut, yang mana tadinya situasi dan kondisi sangat rawan. Akhirnya timbul rasa nyaman dan aman karena tumbuhnya kesadaran. Itulah salah satu bentuk perjuangan beliau sampai wafat. Ada suatu kejadian yang sangat menarik, dan waktu itu Sayyid Awud atau Mbah Arjo Diwiryo diprotes oleh salah satu pejabat pemerintah. Tugas beliau sebagai mandor hutan kopi, kenapa kerjanya hanya duduk di dalam rumah atau musola terus? Maka dijawab oleh beliau, insya Allah hutan kopi akan aman. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong di saat para pencuri dan gerombolan perampok mau masuk ke hutan kopi dan gudang kopi. Mereka ketakutan dan lari tunggang langgang dikarenakan mereka melihat harimau yang sangat besar. Dan itu diyakini sebagai ciri khas kewalian atau khodamnya Sayyid Awud bin Husain bin Yahya. Dan kejadian itu berulang kali. Walaupun mereka sudah berpindah-pindah tempat untuk memasuki kawasan hutan kopi, sehingga akhirnya para pencuri tersebut sadar dan ada yang mau bertaubat. Sejak kisah itu menyebar ke seluruh wilayah Wadas Lintang dan Kaliwiro, maka situasi dan kondisi hutan kopi dan keadaan masyarakat jadi tentram, dan sejak saat itu juga penjajah Belanda tidak bisa memasuki wilayah Wadas Lintang khususnya Ngalian. Di antara nama Sayyid Awud ketika dalam penyawaran adalah Mbah Arjo Diwiryo atau Raden Gondokusumo dan Mbah Kiai Wiroto. Belanda baru mengetahui dan mengerti bahwa nama sawaran tersebut di atas sebenarnya adalah Sayyid Awud bin Husain bin Yahya, senopatinya Pangeran Diponegoro Senopati. Setelah wafatnya beliau, setelah Sayyid Awud wafat, jenazahnya dimakamkan di pemakaman khusus keluarga priayi dan santri di Dusun Blawong, Desa Ngalian, kurang lebih 400 meter dari jalan raya pada tahun 1898 Masehi. Dan yang sering menziarahi makam beliau pada waktu itu adalah keluarga dari Bupati Kebumen yang bernama KRT Istiqno Sosrobusono sekitar tahun 1950. Hingga tahun 1975 ada seorang yang terkenal kewaliannya, yaitu Mbah Kiai Abu Naim ziarah ke makam Sayyid Awud. Pada waktu itu masyarakat belum mengetahui siapa Sayyid Awud, mereka hanya mengetahui dengan sebutan Doro Sayyid. Maka Mbah Abu Naim mengatakan bahwa Doro Sayyid adalah termasuk waliullah. Dikarenakan penduduk sekitar makam tidak mengetahui siapa Sayyid Awud atau makam di Blawong, maka sejak dulu jarang yang menziarahi ke makam itu. Tapi setelah dijelaskan oleh ahli keluarganya, yaitu Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, pada waktu diadakan haul yang pertama pada akhir Jumadil Akhir tahun 1431 Hijriah, siapa sebenarnya Doro Sayyid atau Sayyid Awud. Mulai saat itu ramai dikunjungi para penziarah dari masyarakat sekitar Wadas Lintang dan dari daerah luar, dan sering dikunjungi oleh kalangan habaib dari Wonosobo, Pekalongan, Cirebon, dan sebagainya. Maka dari itu tidak disangsikan lagi bahwa Sayyid Awud adalah seorang pejuang negara sekaligus keluarga dari Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari sejarah perjalanan Sayyid Awud sampai ke desa Ngalian. Wah, ini panjang sekali. Inilah.
Kedatangan Said Awad ke desa Ngalian sebenarnya pada masa itu terjadi krisis ekonomi atau sulitnya mencari nafkah. Maka situasi hutan kopi pun menjadi tidak aman. Terjadilah pencurian dan perampokan hasil dari hutan kopi tersebut yang dilakukan oleh orang di sekitar Wadas Rintang dan Kaliwiro, sehingga pemerintah waktu itu merasa rugi dan menimbulkan kegelisahan. Dan akhirnya pihak pemerintah pada waktu itu mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh seluruh mandor kopi dan seluruh gelodong Kecamatan Kaliwiro dan Wadas Rintang. Adapun tempat yang digunakan untuk musyawarah kala itu adalah di kantor Kawedanan Kaliwiro. Di saat musyawarah berlangsung, di antara yang hadir ada yang mengusulkan untuk menghadirkan orang pintar atau sepuh yang intinya supaya diusahakan secara batiniah agar hutan kopi tersebut menjadi aman, dan ternyata usulan tersebut disetujui oleh peserta musyawarah. Pada waktu itu secara kebetulan di antaranya yang hadir ada yang mengenal seorang sesepuh yang bernama Mbah Arjo Dwiryo, asli orang Pekalongan, dan kemudian diminta untuk hadir di Kawedanan Kaliwiro Wadas Rintang. Ternyata beliau menyetujui apa yang menjadi keinginan pemerintah, tapi beliau mengajukan suatu permintaan agar didirikan musola. Pihak pemerintah waktu itu pun menyetujui sehingga berdirilah musola yang tempat di pertigaan jalan menuju desa Kalidadap. Setelah itu Mbah Arjo Dwiryo Sayyid Awud mengumumkan kepada seluruh masyarakat sekitar Wadas Rintang dan Kaliwiro, barang siapa mengambil kopi untuk kepentingan hidup maka diperbolehkan, tapi jika untuk hura-hura atau majlis maka tidak boleh. Setelah Sayyid Awud berada di desa Ngalian, maka beliau bertempat tinggal di Dukuh Blawong, tepatnya di kediaman Mbah Sinder Sepuh atau kepala mandor hutan kopi yang lokasinya berada di bawah Pasar Ngalian atau di bawah gudang kopi pada waktu itu. Hari-hari berikutnya Sayyid Awud memanfaatkan waktu dengan cara mengajar ngaji kepada penduduk sekitar Wadas Rintang dan Kaliwiro. Terkadang pula beliau berkeliling ke tempat terpencil seperti ke desa Lamuk, desa Lancar, dan sebagainya. Sayyid Awud berjuang di wilayah Wadas Rintang Kaliwiro tidaklah sendirian, melainkan dibantu oleh temannya seperjuangannya, antara lain Sayyid Ali Murtado, adik beliau, Mbah Kiai Muhammad Fadil dari Sepuran yang kemudian menetap dan wafat tahun 1917 di Wadas Rintang, Mbah Ali Murtojo, Mbah Kiai Muhammad Isa di Kaliwiro, dan masih banyak lagi. Dan mulai saat itu agama Islam mulai kelihatan geraknya. Pesantren-pesantren mulai didirikan meski masih berskala kecil, karena situasi pada waktu itu belum stabil dan masih banyak terjadi pertempuran. Akhirnya mereka ada yang gugur dalam medan perang, wafat di tempat pengungsian, dan ada yang karena memang sudah tua hingga masa kemerdekaan. Demikianlah sejarah waliullah Sayyid Awud bin Husain bin Yahya yang melaksanakan ibadah dan perjuangan dalam membela agama dan negaranya sampai beliau wafat pada tahun 1898 Masehi. Daftar narasumber sejarah: Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Terus yang kedua Simbah Kiai Abdul Rokim. Yang ketiga sesepuh Kecamatan Wadas Rintang dan Kaliwiro. Ini sejarahnya bulet dan budel. Ini loh, ini banyak sekali sejarah-sejarah ini yang sudah kami baca. Ini 20 Desember 2018. Narasumbernya ini jelas. Ada nama Habib Lutfi disebutkan di sini, yang pertama. Dan ini menunjukkan bahwa mereka itu terstruktur dan masif. Ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Dan sampai ada pembelukan-pembelukan, semuanya menjadi Kabib, semuanya menjadi bin Yahya, kan ngeri. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.